Assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi dengan saya dan bapak saya di channel Mak Pilur. Oke, seperti biasa, kita akan bertanya jawab di sini. Ini ada 4 pertanyaan dari teman-teman kita. Aku bacakan ya Pak. Ini dari Obed Munte. Bang, bagaimana cara untuk mengenal diri yang sesungguhnya? Ini dari Alexa Valeria. Pak, saya mau tanya, emang Pak, saya mau tanya, emang naga itu benar-benar ada? Kok saya bingung sendiri kalau naga itu cuma ilusi? Dari Rambe Manis. Pak, saya boleh nanya lagi? Ini gini Pak, apa memang betul orang-orang indigo itu bisa melihat kejadian-kejadian di masa depan dan masa lampau dan bisa melihat yang gaib? Tolong penjelasannya Bapakku, karena selama ini aku masih penasaran. Terus Ini dari Gonohom. Pak, saya mau tanya, apa memang keberadaan Nyi Roro Kidul itu ada? Bagaimana menurut pandangan Bapak? oke, kita jawab satu-satu ya. Jadi pertama dari Alexa Pereira dulu, katanya apakah naga itu ada? Jadi kalau bilang ada, kurang yakin kan gitu kan. Cuma dia itu naga itu kalau orang-orang dulu bilang itu tunggangannya para dewa. Jadi kok manusia tunggangannya itu istilahnya kayak kuda gitu. Ya dewa ini bermacam ragam jenis tunggangannya, itu berbentuk naga, burung garuda, atau kuda dia yang bisa terbang itu yang ada tanduknya sini kan gitu kan. Nah, itu tunggangan para dewa. Jadi kalau Bapak bilang ada nggak adanya itu tergantung dialah, percaya apa tidak kan gitu. Karena dia berbentuk gaib, beda seperti dinosaurus. Dinosaurus itu kan walaupun dibilang nggak tahu kita dulu, tapi ditemukan fosil-fosilnya karena dia memang binatang yang nyata. Nah, tetapi kalau menurut Bapak, kalau setiap yang sudah ada namanya itu berarti dulu ada, walaupun itu legenda, walaupun itu mitos, pasti dulunya ada kan gitu. Nah, itulah jawaban dari si Alexa Pereira tadi kan, itu tunggangannya para dewa. Ya, ikut tunggangan itu nggak seperti kuda, nggak itu kuda pun yang bisa terbang kan gitu kan. Nah, itulah kalau menurut Bapak kan gitu. Nah, baru si Gonohom tadi katanya apakah Nyi Roro Kidul itu ada kan gitu. Nah, kembali seperti si Alexa tadi itu, jadi setiap yang disebutkan namanya itu ya mungkin benar keberadaannya kan gitu. Kenapa Pak bilang benar keberadaan? Karena kenapa mereka menyebut nama itu kalau memang itu tidak ada? Jadi kalau ditanya Nyi Roro Kidul ada, ya kalau bilangnya kembali sama dia lah kepercayaannya tadi kan gitu. Jadi kalau memang nggak ada itu nggak mungkin disebut namanya kan gitu. Jadi siapa Nyi Roro Kidul itu? Ya kalau menurut legenda kan yang bilang itu ya berasal dari naga tadi itu kan. Nah, naga ini tunggangan para dewa tadi yang istilahnya adalah suatu pertarungan kan gitu kan. Jadi ibaratnya setelah Pak bilang itu dicakar si Garuda. Satu lagi kan Garuda, tunggangannya kan dicakar jadi 3 bagian, satu jatuh di Cina, satu jatuh di Sumatera, satu jatuh di Jawa kan gitu. Karena si naga itu sombong kan gitu. Enggak bilang itu dia mencuri, namanya mencuri apa? Berita istilahnya ilmu asal mula, karena istilahnya si penunggung Garuda ini memang berwatak baik, ini berwatak sombong dewanya kan gitu. Jadi turunlah ilmu asal mula ini sama anak si apa tadi ini penunggang Garuda tadi ini, ketika sama dewa tertinggi kan, ketika mau diberikan ilmu asal mula tadi itu dicuri berita, disuruh naga ini mencuri beritanya tadi kan gitu. Karena ilmu asal mula ini ilmu paling tinggi. Jadi siapa yang udah bisa mempelajari tadi itu, dia akan kekal selamanya, nggak bisa mati dan tidak bisa tua. Nah itulah kelebihan apa tadi. Makanya si naga tadi mencuri, mendengar berita tadi dia, dengar berita. Nah, jadi separuh perjalanan ketahuan dia bahwa ada yang mencuri berita kan gitu. Dihapus, di stop lah pembicaraan tadi, wejangan tadi loh Pak bilang kan, wejangan tadi. Tapi gila si naga tadi, karena dia merasa udah ada mendengar itu sombong kan gitu. Karena tau lah ular sekarang ini, naga itu kan ayahnya ular kan, rajanya ular. Ular itu nggak tahu kita mana yang muda mana yang tua, karena begitu dia rasa tua apanya dia bisa ganti kulit. Nah itulah karena dia cerita dulu mendengar ilmu asal mula tadi ini kan gitu. Jadi karena dia merasa hebat tadi itu, dia menantang sama siapa tadi ini, sama si penghuni penunggang dewa Garuda. Ya penunggang Garuda tadi, dewa penunggang Garuda. Jadi datang si Garuda, biar aku aja melawan katanya. Bertarung orang itu, makanya dicakarnya jadi 3 bagian. Terus satu di Cina, satu di Jawa, satu di Sumatera kan gitu.
Itulah. Jadi kalau ditanyanya apakah itu ada keberadaannya, ya kok Bapak rasa ada, karena Bapak bilang ada, karena sesuatu yang disebut namanya tak mungkin nggak ada dulunya kan gitu. Cuma keberadaannya itu gaib, jadi nggak bisa dijelaskan secara detail kan gitu. Jadi kok dinosaurus tanyanya apakah itu ada, ya itu ditemukan fosil-fosilnya kan gitu kan, nggak bisa dibuktikan dari apa ilmiah kan gitu, nggak bisa dibuktikan karena dia berbentuk gaib. Nah itulah. Nah, jadi pertanyaan siapa lagi tadi, si Rambe Manis, apakah orang indigo katanya bisa melihat masa depan dan masa lalu, dan apakah yang benar bisa melihat alam gaib kan gitu. Nah, jadi kalau melihat masa depan Mbak bilang ya tidak kan gitu. Tapi kalau dia melihat gaib ya, nah, kenapa gitu? Karena seorang indigo tadi begitu dia lahir ke dunia, dia telah didampingi istilahnya sebangsa jin, itu orang dia bilang namanya yang ngomong kan gitu. Jadi dengan apanya jin tadi itu, dengan kuasa jin tadi yang di dirinya tadi itu, dari itulah dia bisa melihat yang gaib. Nah, karena kalau mati ini mana bisa melihat yang gaib kan? Nah, dengan itulah. Tapi sebenarnya Mbak bilang tadi itu tak bisa dilihat tapi hanya bisa dirasakan gitu kan gitu. Jadi dengan bantuan jin tadi dia bisa melihat apa. Makanya itulah disebut nama ilmu perewangan. Perewangan ini dua jenis. Satu dia meminjam kekuatan dari jin. Makanya ada orang masuk jin, bisa udah melihat kan gitu kan. Baru ada lagi dia yang dibangkitkannya itu apa tadi, jin yang di dirinya tadi itu nama korin tadi kan itu. Kan ada korin di diri kita tadi itu. Nah, tapi itu masih sebatas perewangan. Jadi kalau mau lebih tinggi lagi tadi dia masuk sampai ke kaji diri tadi itu, dia melihat dengan tiupan Allah tadi itu. Jadi kalau Abah rasa mana lebih detail dia orang yang bisa melihat dengan jin tadi apa dengan orang yang bisa melihat dengan tiupan roh tadi itu kan? Nah, jadi aku rasa lebih detail orang yang dengan tiupan Allah tadi itu, karena Allah Maha mengetahui kan gitu kan. Jadi jin tadi kan hanya sekedar mencuri berita. Curi berita mendengar dari langit. Ini itu ceritanya kan. Nah, jadi siapa yang udah bisa melihat kayak gitu? Ya hanya Nabi Muhammad SAW kan gitu yang diberi kelebihan kayak gitu, dan para wali. Nah, jadi Pak bilang, tapi kalau untuk mendapat derajat kita istilahnya Nabi, nggak bisa karena Nabi itu prima. Tapi kalau untuk mendapat derajat wali tadi, lowongan masih terbuka. Tergantung amalan kita, pendekatan kita terhadap Allah tadi itu bisa kita mendapat derajat wali. Karena wali itu nggak terbatas. Kalau Nabi 25, maka Mbak bilang kalau orang mengaku dirinya Nabi, pokokkan aja kepalanya kan gitu kan. Apa payah. Nah itulah ya. Pertanyaannya tadi itu, apakah indigo itu bisa? Bisa dengan bantuan jin tadi itu. Tapi kalau untuk meramal kata melihat masa depan, Pak bilang nggak bisa. Karena ya pasti calus. Kalau melihat masa lalu? Masa lalu pun ya nggak bisa, itu kan rahasia Allah. Masa depan dan masa lalu itu hanya rahasia Allah yang punya Allah. Jadi siapa yang bisa melihatnya tadi? Orang yang memiliki tiupan itu. Setelah sudah apa tiupan Allah tadi itu, dengan tiupan yang bisa dirasakan yang tiupan Allah tadi dalam dirinya tadi itu dipelajarinya. Makanya itu ilmu kaji diri tadi itu kan. Barang siapa mengenal dirinya, rasakan mengenal Allah. Nah itulah nanti pertanyaan yang ditanyakan Obed Munte tadi itu. Nah, tapi nggak kita bahas di sini dulu. Kenapa? Karena penjelasannya itu istilahnya bagaimana cara mengenal diri yang sesungguhnya diri katanya kan. Jadi penjelasannya itu terlalu panjang nanti, makanya ya nanti aja kita jelaskan dia. Khusus satu kita buat penjelasan sama dia nanti itu. Iya. Nah, jadi bilanglah sama Bang Obed Munte supaya menunggu dia. Inilah dulu yang kita jelaskan dulu. Oke, buat Bang Obed Munte, sebelumnya kami minta maaf karena belum bisa menjawab pertanyaan Abang karena durasinya begitu panjang. Dan untuk teman-teman yang sudah mau bertanya, terima kasih. Dan siapapun yang ingin bertanya lagi, silakan komen di channel kami. Buat teman-teman sekalian jangan lupa ya dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and comment dan share channel kami ini ya. Oke, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam.